Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong memasang tenda darurat untuk menampung pasien yang akan masuk ke IGD. Hal itu dilakukan karena ketersediaan kamar rawat inap semakin sedikit. Pasien mendapatkan perawatan di tenda darurat RSUD Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal itu dilakukan karena dari 242 tempat tidur, sudah 90% terisi. Kasus COVID-19 di Jawa Barat meningkat menyebabkan lonjakan pasien COVID-19 dalam beberapa hari terakhir. Dan untuk mengetahui update terkini perawatan pasien COVID-19 di RSUD Cibinong, kita akan bergabung dengan Reinhard Christian dan juru kamera Berky Marindo. Ya, Reinhard, informasi terupdate seperti itu, ada berapa pasien yang dirawat di RSUD Cibinong sampai dengan saat ini? Iya, Patricia dan juga pemirsa, seperti yang kita ketahui, Rumah Sakit Daerah Umum Cibinong ini menjadi salah satu rumah sakit rujukan untuk pasien COVID yang berdomisili di kawasan sekitar Kabupaten Bogor, khususnya di Kecamatan Cibinong. Adapun tingkat ataupun lonjakan kasus COVID yang terjadi sejak Juli kemarin tentunya berimbas kepada tingkat keterisian tempat tidur di seluruh rumah sakit, tak terkecuali Rumah Sakit Daerah Umum Cibinong, di mana dari sekitar 287 bed khusus COVID sudah terisi sekitar 254 bed yang sudah terisi. Jadi dapat dikatakan bahwa bed occupancy ratio ataupun tingkat keterisian tempat tidur di Rumah Sakit Daerah Cibinong ini sudah cukup tinggi. Mungkin dapat kita persentasekan ada di sekitar angka 80%. Dan grafik ini memang terus naik dari pernyataan pihak Rumah Sakit Daerah Umum Cibinong mengatakan bahwa sejak awal Juli kemarin, maksud saya akhir Mei dan awal Juni kemarin, grafik memang cukup tinggi, di mana bisa dalam sebelum periode tersebut per minggunya bisa 30, namun sekarang bisa ratusan yang datang untuk mendapatkan perawatan akibat terpapar virus COVID-19. Dan untuk itu ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Cibinong, salah satunya adalah mengkonversi bed non-COVID menjadi bed COVID. Seperti kita tahu bahwa mulai sejak pandemi ini, Rumah Sakit Cibinong mendedikasikan ataupun untuk dedicated pasien COVID ini hingga 70%. Sementara untuk perawatan pasien non-COVID ini hanya sekitar 30% saja. Dan hal tersebut akibat lonjakan yang cukup tinggi. Dan selain konversi bed non-COVID menjadi COVID, yaitu dengan membuka tenda darurat yang menjadi nantinya tempat IGD sementara untuk nantinya masyarakat di screening dahulu untuk nantinya bisa menerima perawatan di ruang rawat inap Rumah Sakit Daerah Cibinong. Dan berikut keterangan selengkapnya dari Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong. Kalau dari IGD kondisinya agak lumayan crowded ya. Tadi malam juga sudah mulai masuk banyak. Kita di ruangan sudah ada 287 bed sekarang. Jadi sudah terisi 249 ya. 48. Jadi bed sekarang 287 dan pasien yang sudah masuk itu 248. Jadi sudah cukup banyak, tapi kita masih ada space. Bila ada pasien yang memang membutuhkan, kita masih ada space. Tapi mudah-mudahan sih nggak nambah lagi ya, karena di IGD itu sangat crowded dari semalam juga. Kemudian kita saat ini membuat tenda. Jadi tenda itu untuk menampung pasien yang baru datang, yang belum bisa masuk ke dalam, karena triase sangat penuh bila langsung masuk ke dalam. Karena itu kita buat tenda, jadi tujuannya supaya tidak jaga jarak lah antara pasien dengan dokter, pasien dengan perawat, sehingga penularannya tidak Patricia dan juga pemirsa, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong mengatakan bahwa memang kapasitas ini sudah ditambah. Bila sebelumnya kapasitas dari Rumah Sakit Daerah Cibinong ini hanya sekitar 154, kini sudah ditambah menjadi 287 dan ini sudah kapasitas maksimal. Setidaknya itu yang dikatakan oleh Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong, Dr. Wahyu Eko Widiharso, dan untuk itu kita berharap bahwa masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan agar tingkat penyebaran COVID-19 ini dapat turun segera. Patricia.
Ya, kita harapkan juga demikian bahwa protokol kesehatan ini tetap dijalankan oleh masyarakat. Reinhard, kemudian berbicara soal lonjakan kasus, diprediksi kalau lonjakan kasus ini kemudian terus terjadi selama paling tidak 1 pekan ke depan, diprediksi bahwa tingkat keterisian tempat tidur ataupun penanganannya pasti akan semakin rumit. Tadi sudah ada jelaskan terkait dengan strategi dari RSUD Cibinong terkait dengan lonjakan kasus. Bagaimana dengan strategi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan lonjakan kasus itu? Iya, benar sekali Patricia. Memang strategi untuk mengoptimalkan ruangan ataupun memberikan pelayanan kesehatan menjadi salah satu kunci agar perawatan di tengah lonjakan kasus yang sedemikian tinggi ini dapat dilakukan dengan baik. Seperti kita ketahui bahwa untuk rumah sakit ini memang banyak mendirikan tenda darurat di sekitar rumah sakitnya seperti di lapangan parkirnya, dan ini memang menjadi salah satu arahan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi untuk dilakukan rumah sakit umum daerah. Dan selain itu, selain membuka tenda-tenda darurat ataupun mengoptimalisasi ruangan dengan melakukan konversi dari bed non-COVID menjadi COVID, salah satu strategi adalah pembukaan tempat-tempat isolasi yang baru, di mana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa ia meminta untuk pemerintah kabupaten kota di Jawa Barat untuk mencari tempat-tempat baru untuk nantinya melakukan perawatan kepada pasien COVID dan juga isolasi mandiri, di mana ada beberapa tempat seperti asrama haji ataupun hotel-hotel yang memang masih belum terisi, di mana tempat-tempat tersebut dengan kapasitas yang cukup besar itu diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan setempat, pemerintah kabupaten kota di Jawa Barat untuk menampung pasien COVID yang cukup tinggi, dan diharapkan strategi mencari tempat-tempat baru ini dapat efektif untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terpapar COVID-19. Patricia. Baik, Reinhard, terima kasih atas informasi Anda langsung dari RSUD Cibinong, Jawa Barat. Tetap berhati-hati di sana. Pemirsa, demikian laporan Reinhard Christian dan juru kamera Berki Marindo langsung dari RSUD Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.